Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. Sama-sama kami hormati, kami muliakan di hadapan guru kami Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Ahmad Sofyan Sori MPD. Mudah-mudahan dia panjang umur, sehat walafiat, bermanfaat buat kita semua. Amin Allah. Sama-sama kami hormati para tua kami, Bapak Ibu Toyo, Bapak Ibu Mahmudin, Bapak Ibu dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang di pojok, Bapak Tasmin. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah buat guru kita Ustaz Muhammad Salim. Katanya lagi sakit Bu ya. Namun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan yang sempurna sehingga senantiasa dapat melaksanakan ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib di bulan Ramadan ini. Al-Fatihah dengan syifa wa rahmah wal maghfirah wa minha bisiha al-fatihah. Ustaz Muhammad Salim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita masih alhamdulillah masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah tersebut kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada penghulu umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, berapa saat lagi Bu? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati yaitu subuhan-subuhan di bulan Ramadan ini, yaitu sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan menjadi penebus dosa-dosa kita semua sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bebas dari dosa dan senantiasa idhum minan nar, dibebaskan dari api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan,
inna ja'ala dunya arba'atun ajza'in juz'in lil mu'min wa juz'in lil munafiq wa juz'in lil kafirin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sungguh innallaha ta'ala sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala dunya arba'atu ajza'in. Dijadikan dunia itu yaitu 4 bagian, 3 bagian. Innallaha ta'ala ja'ala dunya thalathatu ajza'in fajuz'in lil mu'min. Bagian yang pertama kata Ibnu Mas'ud adalah untuk orang-orang mukmin. Bagian yang kedua adalah wal rizqin adalah buat orang-orang munafik. Wa juz'in lil kafirin, dan bagian yang ketiga adalah buat orang-orang kafir. Wal mu'minu yatazawwadu kata Ibnu Mas'ud. Adapun buat orang mukmin adalah dia akan selalu menambah perbendaharaan, akan mempersiapkan kehidupannya yaitu untuk kelak di akhirat nanti. Karena seorang mukmin yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Kenapa? Karena senantiasa selalu belajar agama, selalu memperdalam agama, bahwa hidup bukan hanya untuk di dunia saja. Karena fase di dunia adalah fase yang ketiga dari fase-fase perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Fase yang pertama adalah alam arwah, di mana di situ kita dikumpulkan kita di alam arwah yang Allah tiupkan ruhnya pada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam suatu alam di mana kita di situ dikumpulkan, yaitu alam ruh. Alam yang kedua adalah alam rahim, di mana kita berada di perut ibu kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala dari alam arwah ditiupkan ruh ke dalam perut ibu kita. Nah, ini adalah fase yang kedua. Adapun di dunia adalah fase yang ketiga. Ketika di sini kita sebagai orang mukmin dituntut untuk mempersiapkan diri kita untuk menuju negeri akhirat. Karena perjalanan kita masih panjang, Pak. Makanya dalam para ulama disebutkan ad-dunya darul amal wala zad. Dunia adalah tempat kita beramal. Dunia adalah tempat kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang disuguhkan oleh kita adalah catatan kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan wal mu'min yatazawwadu. Seorang mukmin akan mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan, untuk senantiasa mencari perbendaharaan untuk hidupnya nanti di negeri akhirat. Itu merupakan sesuatu yang memang harus kita lakukan, karena kalau kita senantiasa tidak lakukan hal tersebut, kita menjadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, wa juz'in lil munafiqin fatazayyanu. Maka bagi orang-orang yang munafik, bagian yang kedua adalah buat orang-orang yang munafik, yaitu dia senantiasa berhias diri. Dia tidak memperdulikan negeri akhirat. Dia senantiasa
tetapi dalam sendirian dia senantiasa selalu memperburuk amalan-amalannya. Itulah ciri-ciri orang munafik, senantiasa memperbaguskan amalan-amalan ketika di hadapan makhluk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu bagian yang kedua. Adapun yang ketiga adalah wajuzin lil kafirin yatamatta'u. Hilangkan be. Adapun bagi orang-orang kafir adalah dia senantiasa selalu berfoya-foya. Dia tidak memikirkan negeri akhiratnya karena orang kafir tidak percaya dengan negeri akhirat. Dia senantiasa selalu berfoya-foya, selalu senantiasa menghambur-hamburkan harta untuk kesenangan di dunia ini. Makanya ketika dia senantiasa berbuat baik di dunia, maka akan Allah balas langsung, akan Allah berikan langsung cash di dunia. Supaya apa? Supaya ketika di negeri akhirat dia menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang populis. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, kita gunakan di bulan Ramadan ini sebagai bulan senantiasa kita mengumpulkan amal. Kita datangi masjid-masjid mushola yang punya rezeki kita sedekah, yang punya tenaga kita bantu dengan tenaga, yang punya pikiran kita bantu dengan pikiran. Dengan demikian, insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi perbendaharaan untuk hidup kita di negeri akhirat nanti. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sungguhnya perbendaharaan sebaik-baiknya adalah itu ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebaik-baiknya perbendaharaan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa takwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar di bulan Ramadan kita menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma a'inna wa barik. Wassalamualaikum